Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan kajian di siang hari ini masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kalimat-kalimat singkat dari Nabi namun memiliki syarat dengan makna-makna yang dalam. Kita masuk pada poin ke 53 halaman 183 tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, yas'a bi dimmatihim adnahum, wa yaruddu 'alaihim aqsahum, wa hum yadun 'ala man siwahum. Ala la yuqtalu muslimun bikafirin wala dhu ahdin fi ahdihi." Rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, darah seorang muslim atau nyawa seorang muslim itu sederajat kedudukannya satu dengan yang lainnya. Kalangan yang paling dekat di antara mereka berupaya memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Yang paling jauh di antara mereka akan kembali kepada mereka. Mereka saling membantu dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ketahuilah bahwasannya seorang muslim itu tidaklah dibunuh disebabkan membunuh orang kafir, dan tidak dibunuh pula orang yang memiliki perjanjian selama dalam masa perjanjiannya. Hadis ini hadis yang sangat agung sekali, menjelaskan kepada kita tentang ukhuwatul Islam, tentang persaudaraan di dalam Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini bahwa al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, bahwa nyawa atau darah seorang muslim itu sederajat, tidak bisa dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya manusia ini adalah satu nasab kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ayyuhan nas, anna abakum wahidun, kullukum li Adam wa Adamun min turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya bapa kalian itu satu, maksudnya Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Artinya bahwa
Semua manusia itu kalau diurut nasabnya sampai kepada Adam, tidak ada manusia di luar daripada turunan Adam, siapapun dia. Begitu juga seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan hukum-hukum dalam syariat Islam itu tidak boleh dibedakan satu dengan yang lainnya. Karena nyawa muslimin itu sederajat satu dengan yang lainnya. Maknanya tidak boleh ada kelebihan satu dengan yang lainnya. Umpamanya karena dia orang kaya, nyawanya lebih berharga dibandingkan orang miskin. Atau dia seorang pejabat, nyawanya lebih mulia dibandingkan rakyat jelata. Atau mungkin dia ras-ras tertentu, merasa orang Arab lebih agung dibandingkan non-Arab, atau merasa kulitnya putih lebih hebat dibandingkan orang yang berkulit hitam. Maka dalam Islam tidak berlaku, karena Islam itu semua sama, menyamakan satu muslim dengan muslim yang lainnya. Mau anda orang kaya, mau anda orang miskin, mau anda pejabat, mau anda rakyat, mau anda orang Arab, non-Arab, kulit hitam, kulit putih, semua kaum muslimin itu nyawanya sama. Tidak boleh kemudian dilayangkan begitu saja. Makanya di sini ada isyarat bahwa hadis ini sebenarnya adalah rincian dari firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah kaum muslimin itu hakikatnya mereka bersaudara satu dengan yang lainnya. Dan Rasul mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini kita tahu tentang tidak bolehnya seorang muslim itu merasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, ataupun dengan istilah diskriminasi itu tidak boleh dalam Islam. Karena diskriminasi dalam Islam ini satu akan memunculkan ketidakadilan satu dengan yang lain. Muncul bahwa merasa dia kaya lebih hebat, merasa dia pejabat lebih hebat. Hilang keadilan di sini. Padahal Islam itu agama yang membawa keadilan. Yang kedua akan berlaku sombong nantinya. Karena merasa dia berkuasa, merasa dia lebih kaya, lebih tinggi, lebih berpangkat, lebih berjabat dan begitu seterusnya, akhirnya merendahkan yang di bawahnya. Atau akhirnya merasa lebih baik dibandingkan yang lainnya, lebih terhormat dibandingkan yang lainnya. Bahkan lebih daripada itu, diskriminasi ini biasanya membawa pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ketika menjelaskan kepada kita bahwa nyawa muslim satu dengan yang lainnya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebalikan daripada apa yang sudah saya jelaskan. Terciptanya keadilan, orang tidak mudah berlaku sombong, menghormati orang lain, dan tentunya juga ini sifat daripada sifat-sifat ahlul jannah. Karena ahli surga itu satu hati. Dia tidak ada hasad satu dengan yang lainnya, tidak ada kedengkian satu dengan yang lainnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang mengatakan wajib bagi orang-orang yang beriman untuk saling mencintai, saling bersatu, tidak saling membenci dan pula bermusuhan. Semuanya berusaha untuk meraih kemaslahatan umum yang dapat mengokohkan agamanya dan urusan dunia mereka.
Kalangan yang mulia tidak berlaku sombong terhadap kalangan yang rendah. Tidak boleh ada yang merendahkan satupun di antara mereka, karena darah mereka setara kedudukannya. Maka tidak disyaratkan dalam hal ini qisas kecuali yang sama atau setara dalam agama. Seorang muslim tidak dibunuh secara qisas disebabkan karena dia membunuh seorang kafir, sebagaimana dalam hadis ini. Dan setara pula dalam hal kemerdekaan, sehingga seseorang yang merdeka dan dia bukan budak tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang budak. Dari sini kita tahu tentang kemuliaan Islam di hadapan hukum Islam. Jadi kalau kita berhadapan dengan hukum Islam, maka seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu sama saja, tidak boleh dibeda-bedakan. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita dari Bani Mahzum mencuri. Kemudian kasus pencurian ini sampai kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, wanita itu harus dipotong tangannya karena dia sudah mencuri. Tetapi karena wanita itu anak seorang pejabat daripada kabilah itu, maka dibelalah oleh kaumnya dan hendak meminta keringanan kepada Nabi SAW untuk tidak dipotong tangannya, dengan cara melobi Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Maka Usama ibn Zaid kemudian bicara dengan Nabi SAW, mencoba melobi agar Nabi SAW membatalkan hukum potong tangan itu. Tapi Nabi SAW kemudian marah, kemudian mengatakan, "Ya Usama, tahukah kamu hancurnya umat sebelum kalian apabila yang mencuri itu orang miskin, orang rendah, maka hukuman langsung ditegakkan. Tapi kalau yang mencuri itu orang mulia, orang yang terhormat, maka hukum itu diabaikan." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Usama, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Wahai Usama, kalau seandainya putriku Fatimah itu mencuri, pasti ku potong tangannya. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa siapapun dia di hadapan hukum Islam itu sama. Kalau Anda mencuri, potong tangan. Kalau Anda berzina, maka kalau sudah muhsan dirajam. Dan begitu seterusnya. Tidak karena ini orang kaya hukumannya ini, itu orang miskin hukumannya itu. Tidak seperti itu. Islam itu agama sawasiyah, semua sama di hadapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Rasul dengan tegas mengatakan, la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallahi azza wa jalla. Tidak beda Anda ini orang Arab, Anda bukan non-Arab, Anda berkulit merah, Anda berkulit putih, maka yang membedakan adalah ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah faedah daripada hadis al-muslimuna tatakafa, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Bahwa seorang muslim itu nyawanya sama di hadapan muslim yang lainnya atau sederajat kedudukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sini juga ada faedah yang bisa kita ambil, bahwa dalam dunia pernikahan, dalam dunia perjodohan, karena Nabi SAW mengatakan al-muslimuna tatakafa dima'uhum, darah kaum muslimin atau nyawa kaum muslimin itu setara satu dengan yang lainnya. Maksudnya setara dalam penegakan hukum,
baik qisas, diat atau yang lainnya. Lah dalam konteks pernikahan kan ada istilah mukafaah. Ini juga masuk kaidah ini dalam konteks dunia pernikahan, bahwa mencari jodoh itu harus sekufu, harus sama, harus selevel, baik dari segi kekayaan, baik dari segi pendidikan, baik dari segi ketampanan, dan begitu seterusnya. Karena kalau seandainya tidak setara, umpamanya yang si suami ini tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, calonnya pula si istrinya pula sudah S1 atau S2, kemudian menikah. Ini biasanya karena sudah jomplang dari segi pendidikan, tidak sekufu, artinya tidak sama, itu biasanya banyak terjadi cekcok dalam keluarga itu. Entah nanti suaminya dikibulin sama istrinya atau diatur sama istrinya, dan begitu seterusnya. Pasti akan ada kejomplangan dalam rumah tangga itu kalau tidak sekufu. Atau boleh jadi mungkin yang satunya kaya menggunung, yang satunya pula miskin sekali, kemudian menikah. Itu umumnya akan terjadi kejomplangan itu. Pasti yang merasa dia kaya, dia akan menindas yang lemah. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha dijodohkan oleh Nabi SAW dengan wanita yang termasuk wanita-wanita yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya. Siapa? Zainab bintu Jahsin. Akhirnya kemudian menikahlah Zaid. Posisi Zaid ini, Bu, dulunya budak, kemudian dimerdekakan menjadi orang merdeka. Walaupun dia kemudian diangkat menjadi anak angkat Nabi SAW, tapi kan posisinya dahulunya adalah mantan budak. Dari segi nasab, dia tidak memiliki nasab karena budak. Dari segi ketampanan pun dia bukan orang tampan, dia berkulit hitam. Dan dia bukan orang kaya. Sementara yang dinikahinya itu adalah wanita bangsawan, wanita terhormat, Zainab bintu Jahsin. Tapi karena Nabi SAW yang memintanya, akhirnya kemudian menikahlah dua manusia ini. Apa yang terjadi di tengah jalan? Banyak cekcok dalam rumah tangganya, dan berakhir dengan perceraian. Ya. Berakhir dengan perceraian. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Zaid menceraikan Zainab. Walaupun kemudian akhirnya Rasul menikahi mantan istri anak angkat Zainab bintu Jahsin. Tapi syahidnya adalah ketika Zaid tidak sekupu dengan Zainab, maka berakhir dengan perceraian. Ini menunjukkan bahwa al-muslimuna tatakafa dima'uhum. Darah seorang muslim itu setara, nyawa seorang muslim itu setara. Termasuk dalam konteks pernikahan juga, kesetaraan itu juga berlaku. Kesetaraan itu juga berlaku. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah kalau cerita tentang kesetaraan dalam perjodohan, tentu pertama harus melihat dari sisi syar'i dulu, Bu, ya. Dari sisi syar'i. Pertama harus ada kesetaraan agama. Sama-sama Islam. Jangan sampai kemudian yang satunya Islam, yang satunya ahli kitab, walaupun dibolehkan. Selama laki-lakinya muslim, wanitanya ahli kitab dalam Islam itu dibolehkan. Tapi walaupun dibolehkan, wanita muslimah itu lebih baik dibandingkan wanita kafir. Karena sudah banyak kok orang yang nikah beda agama itu, rumah tangganya kayak rujak pecel, gado-gado, banyak masalah di dalamnya. Ya. Ini yang pertama, kesetaraan dalam agama.
Yang kedua, kesetaraan nasab. Kesetaraan nasab. Terkadang tidak setara dalam nasab ini juga bermasalah rumah tangganya. Satu anak jenderal, bintangnya bintang 7 mungkin ya kelebihan. Satunya pula anak petani, ya. Anak orang susah, bukan siapa-siapa, hidupnya di kampung, gubuknya reot gitu ya. Ini terkadang kalau seandainya tidak sekufu dalam segi nasab ini, yang satu anak orang kaya sekali, anak orang terpandang sekali, yang satu anak orang miskin sekali, anak terpuruk sekali, itu kalau berumah tangga nanti masalah tuh, Bu. Ataupun yang ketiga, kesetaraan dalam status kemerdekaan. Jangan kemudian budak menikah dengan orang merdeka, nanti ada penindasan. Termasuk juga kesetaraan dalam pekerjaan. Kesetaraan dalam pekerjaan, atau mungkin juga yang kelima, kesetaraan dalam harta. Ya. Memang betul bahwa 5 perkara ini setara dalam agama, setara dalam nasab, setara dalam status kemerdekaan, pekerjaan ataupun harta. Ini bukan membatalkan pernikahan, tidak. Kalau seandainya terjadi pernikahan ya sah-sah saja, tidak ada masalah kan begitu. Akan tetapi umumnya kalau tidak setara biasanya rumah tangganya masalah. Umumnya loh ya. Saya tidak mengatakan semuanya, ada juga yang kemudian baik-baik saja. Tapi kalau sudah tidak setara, biasanya ada kejomplangan dalam keluarga itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sampai mengatakan, la yajuzu li ahadin an yankiha muwalliyatahu rafidiyan wa la yatrukus salah wa matazawwajuhu ala annahu shalla fa shalla al-khamsa thumma dhahara annahu rafidi la yusalli aw 'ada ila ar-rafdi wa tarki as-salati fa innahum yafsaquna nikaha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dengan seorang Syiah Rafidah atau orang yang meninggalkan salat, jika mereka menikahkannya dengan keyakinan bahwa dia menunaikan salat 5 waktu, lalu ternyata diketahui bahwa dia adalah seorang Rafidah yang tidak salat, atau dia kembali kepada keyakinan Rafidah atau meninggalkan salat, maka pernikahannya dianggap harus dibatalkan. Ya, lihat di sini Syekhul Islam ingin menjelaskan pentingnya kesetaraan. Kalau anak kita itu rajin sholat, anak punya anak perempuan tuh, memang di pesantren kan, ya, sehingga tumbuh menjadi wanita soleha, rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Tiba-tiba ibu jodohkan dengan orang yang tidak sholat, karena hanya memandang status kekayaannya saja, status keluarganya saja. Nanti ada masalah tuh dalam keluarganya, Bu. Maka kalau mau menikahkan anak kita yang sholat, cari juga pasangan yang sholat. Pamannya akidah anak kita ahli sunnah wal jamaah, cari juga yang ahli sunnah wal jamaah. Jangan pula akidah anak kita ahli sunnah dijodohkan juga dengan Syiah Rafidah. Maka ini akan terjadi masalah dalam keluarga. Itulah pentingnya kesetaraan dalam Islam. Karena Nabi mengatakan, al-muslimuna tatakafa dima'uhum, bahwa nyawa seorang muslim itu setara satu dengan yang lainnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yas'a bidimmatihim adnahum wa yaruddu alaihim aqsahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka, atau orang yang jauh dari mereka memberikan perlindungan kepada mereka. Lihat bagaimana Islam menjelaskan kepada kita, orang yang paling rendah di antara kaum muslimin
harus dijaga oleh orang yang boleh jadi dianggap mulia. Umpamanya pejabat, ya, dengan rakyat jelata, tidak boleh semena-mena. Karena dia mentang-mentang menteri, kemudian mentang-mentang dia presiden, mentang-mentang dia pejabat tinggi negara gitu, semena-mena kepada rakyat yang kecil yang jelata. Karena Nabi mengatakan yang paling rendah di antara mereka harus diberikan jaminan keamanan dari mereka yang mungkin lebih tinggi statusnya. Tapi kenyataannya kan tidak demikian ya di masyarakat ini. Banyak orang-orang yang kuat itu menindas orang lemah. Banyak sekali. Betapa banyak saudara-saudara kita itu kadang-kadang tergusur rumahnya. Tergusur rumahnya. Terkadang harus bentrok, akhirnya nyawa pula melayang di situ. Yang penting dia dapat dunia, dia dapat tanah, mengusir orang-orang yang tidak bersalah dari tempat itu. Padahal okelah kalau memang dia salah menempati di situ tanpa izin atau begitu seterusnya. Kadang-kadang dia menempati di situ itu sudah sah secara hukum, baik secara hukum pemerintah atau agama. Cuman karena dicaplok oleh orang-orang kaya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi yang kita lihat hari ini. Banyak orang-orang yang miskin akhirnya ditindas oleh orang-orang yang kuat. Lah ini tidak sejalan dengan kaedah kaum muslim, kaedah Islam yang disebutkan dalam hadis ini, di mana yang kuat melindungi yang lemah. Justru sebaliknya, yang kuat itu justru memakan yang lemah. Naudzubillah. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan, wa yaruddu alaihim aqsahum, bahkan orang yang jauh dari mereka pun memberikan perlindungan kepada mereka yang berbeda jarak. Contoh namanya kaum muslimin yang ada di Israel, di Palestina, yang sedang diserang oleh orang-orang Israel. Bukan berarti kemudian kita diam saja di sini. Mungkin kita tidak bisa berangkat ke Palestina membantu saudara-saudara kita, tapi minimalnya adalah rasa dengan saudara-saudara kita yang ada di sana, dengan mengirimkan bantuan kepada mereka, dengan mengirimkan doa kepada mereka, dengan meminta kepada Allah supaya Allah menangkan mereka. Jadi harus ada hubungan. Muslim mau di barat, mau di timur, mau di selatan, mau di utara, itu sama. Harus saling melindungi satu dengan yang lainnya. Atau dalam istilah militer itu ada namanya jiwa korsa. Satu disakiti, semua sakit. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, idashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau seandainya satu anggota badan kita ini sakit, maka akan merasakan sakit semua anggota dari kepala sampai kaki. Dan ini keindahan Islam, di mana Islam di mana saja itu ada setrumnya, ada hubung kaitnya. Harus saling membantu, harus saling mendoakan, harus saling melindungi, dan begitu seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa hum yadun ala man siwahu, dan mereka semua merupakan ibarat satu tangan dalam melawan musuh-musuh mereka. Artinya umat Islam ini kalau mereka menghadapi musuh harus kompak. Jangan berpikir biarkan mereka yang menghadapi kita di sini duduk-duduk saja. Tidak boleh seperti itu. Apalagi musuhnya jelas orang-orang kafir, maka kita wajib untuk menolong saudara kita sesama muslim dalam rangka melawan musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Jangan menjadi pengkhianat, malah kemudian kita pro pula dengan orang-orang kafir itu. Malah kita kemudian melemahkan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi SAW, ala la yuqtal muslim bi kafir. Ingatlah bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena hanya alasannya dia membunuh orang kafir. Kenapa? Karena tidak setara, tidak sekufu. Di mana orang kafir lebih rendah dibandingkan kita. Kalau ada seorang muslim kemudian membunuh orang kafir, kan dalam Islam itu kalau membunuh dibunuh, namanya qisas. Ya.
Tapi karena yang dibunuh orang kafir, maka tidak berlaku qisas di sini. Berarti berpindah kepada hukum yang kedua yang disebut dengan diyah, membayar 100 ekor unta, dan tidak ada qisas di sini. Kenapa demikian? Karena tidak adanya kesetaraan dari segi agama. Kecuali dia membunuh seorang muslim, ya dia harus diqisas. Karena Nabi yang mengatakan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Ats-tsayyibu zani wan nafsu bin nafsi at-tariku li dinihi wal mufariqu lil jamaah. Seorang yang sudah menikah berzina atau seseorang yang membunuh kemudian dibunuh. Itu namanya qisas. Ya. Kalau seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, maka terjadi qisas karena adanya kesetaraan tuh. Tapi kalau seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak berlaku qisas, yang ada diyat, bayar 100 ekor unta. Kemudian juga kata Nabi SAW, wala dzu ahdin fi ahdihi. Tidak pula perjanjian itu atau dalam tidak boleh pula orang kafir berada dalam perjanjian itu dibunuh selama dia masih berada di dalam waktu perjanjian. Di sini ada larangan, tidak boleh sembarangan membunuh orang kafir. Tidak boleh sembarangan membunuh orang kafir. Salah satunya kafir muahid. Kafir muahid itu maksudnya kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Seperti mamanya negara Singapura lah, itu kan negara kafir. Kita Indonesia ini negara Islam. Kemudian negara kita melakukan perjanjian entah apa namanya dengan negara kafir itu. Entah di bidang ekonomi, entah di bidang pendidikan, entah di bidang bilateral atau yang lainnya. Maka negara-negara yang ada perjanjian baik dengan negara Islam tidak boleh diserang, tidak boleh dibunuh. Bahkan Nabi SAW mengancam siapa yang membunuh kafir muahid yang ada perjanjian itu, dia tidak akan mencium bau sorga. Bahkan diharamkan sorga padanya. Termasuk juga kafir yang kedua yang disebut dengan dhimmi, kafir yang hidup di tengah-tengah kita. Dia baik, dia tidak menyerang Islam, ya dia layaknya juga hidup seperti kita apa adanya di situ, dan dia tetangga kita, maka tidak boleh diperangi. Itu dhimmi namanya. Ya. Termasuk juga kafir musta'man. Pemain turis-turis yang datang dari luar negeri dan dia orang kafir hendak berjalan di negeri kita, menjadi orang yang ingin jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, itu mereka sudah dapat suaka dari orang Islam, dari negara maksudnya, maka tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu darahnya dan harus dilindungi. Itulah makna daripada wala dzu ahdin fi ahdihi. Maka orang kafir tidak boleh dibunuh dalam masa perjanjian yang sedang berlaku antara dia dengan kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari keterangan singkat hadis tentang pentingnya kita ini menanamkan kesetaraan muslim dengan yang lainnya. Kita tidak boleh melebihkan satu dengan yang lainnya, karena kebanyakan di masyarakat nih, kalau hadis ini diterapkan, tentu sangat indah sekali. Kalau hadis ini diterapkan di masyarakat, tentu akan tercipta keindahan yang luar biasa. Di mana orang akan saling menghargai, di mana orang akan saling menghormati, di mana orang akan saling memuliakan, dan begitu seterusnya. Tapi ketika hadis ini tidak terterapkan di masyarakat, bahwa Islam itu mengajarkan kesetaraan, bahwa Bilal bin Rabah sama dengan Umar bin Khattab, bahwa Zunairah seorang budak sama dengan Abu Bakar, bahwa Khabbab ibn Arat seorang budak sama dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, maka masyarakat ini akan tumbuh perasaan saling memuliakan satu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi dengan para sahabat Nabi. Contoh Bilal, ketika dia hendak resign dari muadzin, dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi khalifah kaum muslimin dan ingin berangkat ke Syam dan tidak menjadi muadzin lagi.
Karena dia tidak tahan apabila sampai di kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menangis. Makanya dia mengatakan kepada Abu Bakar, izinkan aku safar, aku ingin ke Thugur, ke tempat berjihad dengan kaum muslimin. Tapi Abu Bakar mengatakan, jangan, sebaiknya kau tetap jadi muadzin. Maka Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau karena engkau memerdekakan aku dan engkau minta kebaikanku untuk menjadi muadzin, maka aku siap menjadi muadzin. Tapi kalau niat memerdekakanmu lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, biarkan aku pergi ke Syam. Lihat, akhirnya kemudian Abu Bakar pun membiarkan Bilal kemudian berjihad mengikuti perang Qadisiyah sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar tahu bahwa dia memerdekakan Bilal itu bukan berarti dia lebih mulia dibandingkan Bilal, tidak. Dia tidak memaksa orang. Dan itulah akhlak seorang muslim. Tidak membanggakan satu dengan yang lainnya, tidak merasa lebih dibandingkan satu yang lainnya, dan dia menganggap dirinya sama dengan yang lainnya, tapi yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini diantara keterangan singkat dari hadis yang kita baca, bahwa seorang muslim nyawa mereka setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejadian di masyarakat itu, coba kita lihat kan, orang yang saling membunuh itu bukan mukmin kafir tuh. Terkadang sesama Islam lah ya, saling bunuh-bunuhan itu. Dan kita lihat pemberitaan hari ini, orang yang saling bunuh-bunuhan secara di atas agama Islam itu luar biasa. Kadang-kadang alasannya tidak masuk di akal. Alasan itu kadang-kadang alasan sepele, Bu. Kadang-kadang ketersinggungan, bunuh. Kadang-kadang masalah utang piutang, bunuh. Kadang-kadang masalah kecemburuan, bunuh. Kadang-kadang karena malu, seperti umpamanya orang yang melahirkan bayi di luar pernikahan, malu akhirnya bunuh. Nah, itu terjadi di masyarakat. Padahal darah seorang muslim dengan muslim yang lainnya setara, tidak boleh ditumpahkan, walaupun mengatasnamakan agama, seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij, atau istilah sekarang terorisme, yang mereka tiba-tiba meledakkan dirinya di tempat-tempat keramaian. Akhirnya yang mati itu bukan hanya orang kafir, orang Islam pun ikut mati di situ. Kemudian mereka beralasan itu risiko, karena itu risiko jihad. Itu bukan jihad, itu konyol namanya. Karena dia tidak menghargai darah seorang muslim. Padahal Rasul mengatakan bahwa darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu terjaga dalam Islam. Tidak boleh ditumpahkan begitu saja. Kecuali kepada orang-orang kafir, itu pun yang harbi, yang memerangi Islam. Kalau tidak memerangi Islam, tidak boleh dibunuh. Nah, begitu mulianya Islam ini sampai mengatur kesetaraan soal nyawa antar muslim dengan yang lainnya, supaya tidak mudah untuk membunuh. Karena nanti di akhir zaman, kata Rasul, orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung kenapa dia bisa dibunuh, karena alasannya tidak jelas. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara keterangan singkat dari hadis bahwa seorang muslim itu harus ada kesetaraan dengan muslim yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, satu hadis saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, ya silahkan kalau ada yang mau bertanya. Dan kalau nggak ada kitab, subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.